Rangkuman pertanyaannya itu apakah honorer dan non-ASN yang terdaftar di database BKN yang sekarang ada ini itu otomatis lulus menjadi P3K atau wajib mengikuti seleksi dulu dan lulus seperti itu? Jawaban singkatnya wajib mengikuti seleksi. Wajib mendaftar dan mengikuti seleksinya. Kelulusannya ada prioritas tadi kelompok. XTHK 2 kalau nggak mendaftar ya nggak akan diangkat. Benar. Tenaga non-ASN yang ada di data BKN kalau tidak mendaftar dan ikut seleksi ya nggak bakalan lulus dan diangkat. Lulusnya kalau mendaftar dan ikut seleksi ya, kalau dia di ranking hasil seleksinya nilainya ada seleksi kompetensi. Benar. Ya kan, kemudian ada wawancara kan, wawancara tertulis. Ya. Seleksi kompetensi ada manajer sosiokultural, kemudian ada teknis. Ya. Kemudian ada wawancara tertulis. Kalau di ranking dia masuk ke jumlah dari ketersediaan informasi, ya keangkat. Keangkat ya. Tapi kalau dia tidak masuk, ya tidak keangkat sebagai P3K penuh waktu. Penuh waktu. P3K penuh waktu. Karena apa? Kenapa tidak pasti diangkat? Di samping harus ikut tes juga ketersediaan informasi oleh instansi. Ya. Instansi punya THK 2 tapi tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan THK 2 itu kan juga tidak mungkin kan, mestinya tidak terjadi, tetapi bisa jadi ada instansi yang tidak mengajukan formasi. Saya belum cek satu-satu apakah ada daerah atau instansi yang memang tidak melakukan pengadaan P3K, tapi rasa-rasanya hampir semua melakukan pengadaan P3K. Berarti yang penting tuh daftar dulu. Betul. Dan ikut seleksinya ya, Pak. Itu pasti itu syaratnya. Syaratnya seperti itu. Nah, ini Pak, ada juga pertanyaan tahun ini seleksi P3K 2024 dengan jumlah formasi P3K yang sekitar 1.100.000 tadi ya Pak, sekisaran itu terbilang cukup besar dan bahkan bisa 5 kalinya untuk CPNS formasinya. Betul, 200 sekian CPNS. Benar sekali. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2 tenaga non-ASN yang ada di database BKN hanya bisa mendaftar angkutan ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi di tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun-tahun seterusnya. Benar. Itu bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain, apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Gitu terkait kebijakan BKN ini Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang Pak mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat jadi P3K sebetulnya aturan. Aturan, bukan siapa-siapa, bukan. Aturannya ini. Kita firm dengan aturan itu, lolos. BKN hanya fasilitasi untuk tesnya. BKN fasilitasi untuk tesnya. Ya, instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat, tapi tidak sembarang mengangkat kan, harus sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan
seorang untuk diangkat menjadi P3K, ya yang bersangkutan sendiri dengan usahanya gitu ya Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Oke, Pak Deputi, memang banyak dan panjang ya untuk terkait P3K ini. Nah, betul. Kita sebelum mengakhiri obrolan nih Pak, kita santai dulu, ice breaking. Bagaimana kalau kita main game nih? Boleh? Oke. Gamenya itu adalah game tebak fakta atau opini. Jadi nanti Pak, saya akan membacakan sebuah pernyataan, Pak Deputi yang akan menjawab itu apakah fakta atau opini dengan cepat ya Pak. Ya. Tapi disertai dengan alasannya. Oke. Baik. Siapa? Saya mulai nih. Siap. Oke. Pertama, pengadaan P3K tahun 2024 khusus untuk tenaga non ASN. Fakta atau opini? Opini. Kenapa Pak? Karena pengadaan P3K tahun 2024 ini tidak hanya dikhususkan untuk tenaga non ASN. Karena di sana ada juga yang ex THK 2. Artinya ex tenaga honorer kategori 2 yang belum terangkat pada saat adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer baik kategori 1 maupun kategori 2. Kedua nih Pak. Siap-siap ya Pak. Seleksi P3K 2024 dianggap hanya formalitas. Para pelamar otomatis diangkat menjadi P3K. Fakta atau opini? Opini lagi. Kenapa Pak? Karena begini, untuk seseorang pelamar bisa diangkat menjadi calon ASN baik itu CPNS maupun P3K. Kalau tahun ini, kalau yang kita bicarakan adalah P3K, ada beberapa persyaratan. Yang pertama dan utama adalah tersedianya formasi jabatan. Sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Sekarang tersedia 1,01. Benar. Dari sisi tenaga non ASN yang ada di database itu 1,3 kalau tidak salah. Benar. Itu saja sudah terlihat. Kalau yang 1,3 semua mendaftar, pasti ada yang tertinggal. Belum yang THK 2. Belum yang tenaga non ASN non database. Ini juga menyambung game yang quiz yang pertama tadi. Benar. Di samping tenaga THK 2 ada juga tenaga non ASN non database. Jadi tidak hanya untuk khusus yang tenaga non ASN yang ada di database untuk P3 tahun ini. Jadi syarat untuk yang pertanyaan kedua saya lanjutkan. Syarat pertama adalah tersedia informasi atau kebutuhannya. Ya, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan itu untuk masing-masing instansi. Untuk per instansi berarti ya. Bahkan masing-masing lokasi. Ya misalnya guru di SD ini, guru kelas ini walaupun bisa optimalisasi. Tidak menyeluruh seperti itu Bapak. Ada memang yang mengelompokkan, instansi ada yang mengelompokkan, tapi secara umum detail formasinya. Dan tidak semua instansi mengalokasikan sesuai dengan kondisi baik XTHK 2, tenaga non ASN masuk database maupun tenaga non ASN yang tidak masuk database. Tidak semua menyiapkan formasi sesuai dengan kondisi nyata. Contoh, di Kementerian Sosial ini sekarang mungkin masih ada sekitar 40.000 yang tidak masuk database. Formasi yang disediakan di samping yang masuk database itu ada beberapa ribu, mungkin masih ada ribuan. Sorry kalau saya ralat, saya tidak tahu angka pastinya, tapi ribuan pasti yang belum masuk database. Belum masuk database. Nah, formasi yang disediakan tidak sampai segitu. Kalau mereka semua mendaftar, berarti tidak ada yang tidak terangkat kan? Benar. Berarti seleksinya bukan formalitas kan? Benar. Iya. Karena tadi yang terpilih itu adalah ranking yang terbaik ya Pak. Betul. Terakhir Pak, seleksi P3K tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk penyelesaian tenaga non ASN. Fakta atau opini? Opini. Wah, opini lagi. Kenapa opini? Tuh Pak? Iya. Begini, kebijakan pemerintah memang akan diselesaikan terakhir Desember 2024. Itu di kesepakatan pemerintah dan DPR. Ya. Dan pemerintah dalam ini eksekutif, presiden, menteri dan kita ini sudah membuat kebijakan untuk menyelesaikan di tahun 2024 ini. Tapi penyelesaian itu ini juga nyambung ke kuis yang kedua. Saling terkait berarti ya Pak. Menyambung kedua kan. Bisa selesai tahun ini kalau datanya minimal
THK2 dan tenaga non-ASN yang masuk database, itu semua instansi mengakomodir dari sisi formasinya untuk itu. Paling tidak selesai di situ. Kalau bisa kita bilang bagi tenaga non-ASN yang database bisa jadi menjadi kesempatan terakhir karena memang selesai. Pasti keangkat kalau kondisinya seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kondisi penetapan formasinya tidak seperti itu. Di database BKN saja 1,3. Ya. Ya kan? Benar. Nah, belum yang tidak masuk database. Formasinya 1,01. Benar. Ada selisih 300 ribuan. Ya, benar. Ya. Mungkin akan berkurang karena ada seleksi CPNS nantinya. Mungkin ada yang milih CPNS kan. Nah, belum yang tenaga non-ASN yang tidak di luar database, dalam arti ada instansi yang mungkin dari sisi PHK2 dan tenaga non-ASN yang di database jumlahnya mungkin hanya 100, tapi dia menyediakan formasi 500 karena yang 400 untuk mengakomodir yang tenaga non-ASN yang non-database. Tapi di sisi lain ada juga instansi yang punya tenaga XTHK2 dan tenaga non-ASN 2000, tapi hanya menyediakan formasi 1000 karena keterbatasan anggaran. Jadi apakah nanti ada kebijakan lagi? Saya tidak bisa memastikan itu. Tapi upaya pemerintah untuk menyelesaikan tahun ini 2024 sudah ada. Sudah dilaksanakan. Hanya memang ada keterbatasan. Instansi tidak semuanya menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya atau dengan database, dengan data tenaga non-ASN yang sebenarnya, karena ada alasan keterbatasan anggaran, ada prioritas dan seterusnya. Apakah tahun depan ada kebijakan untuk penyelesaian lagi? Kita lihat aja nanti. Kalau kebijakannya benar sekali.